Itu mantap. Saat ini Pendeta Yusuf Manulbulu sedang menghadapi kasus hukum di Polda Jabar. Kabar dari Pastor Yusuf, Pendeta Yusuf, beliau setiap hari saya kunjungi. Karena apa? Karena saya menjaga jangan sampai terjadi seperti yang lalu. Karena tidak adanya pantauan. Jadi saya setiap hari memantau bagaimana keadaan suami saya. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu. Tetapi di channel Tasik Ngaji. Ya, itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Lalu dikait-kaitkanlah di channel kami, channelnya Yusuf Manubulu. Tapi kalau kasusnya Yusuf Manubulu ini beda. Kalian jangan bilang saya iri, jangan kalian bilang saya benci, jangan kalian bilang saya memojok-mojokkan orang ini. Ini alur hukumnya. Dia kena undang-undang ITE, barang siapa menyebarkan, yang menyebarkan itu yang menyediakan room namanya Yusuf Manubulu. Perhatikan baik-baik. Di dalam video Yusuf Manubulu mengalirlah nomor-nomor rekening itu. Praison Putra, tak siapa-siapa itu, tak kenal aku. Sudah. Artinya dalam syarat, oh kau jangan giring-giring opini sang debater. Saya tidak giring opini. Percaya kalian ini yang akan terjadi. Anaknya kan sudah dipanggil sebagai saksi. Kelanjutannya tahu kalian kawan? Boleh dikatakan bahwa si Manubulu ini punya toko. Jual barang dagangan. Barang dagangnya itu apa? Murtadin. Kita contohkan ya, dalam tanda petik anggap ini seperti toko. Yang menampung uang hasil jualannya ini si Praison. Pahami dulu kawan baik-baik dan benar. Memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan itu kan pakai uang belinya. Ya, jelas ya teman-teman ya? Itu uang yang dikejar sama Gehazi. Itu uang. Lucu kali suara kawan ini, kulihat makin lama kawan. Pak Aman itu pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat ini sesuatu yang memang dipaksakan. Karena Pak Aman itu sebelum bersaksi itu kami sudah interview sampai 3 kali. Dan suami saya tidak tahu kalau Pak Aman ini berbohong. Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Ini ya, nanti saya putar lagi saudara ya, nanti saya putar lagi. Jadi seorang ustadz dari Jawa Barat, ya kan, dia bertemu dengan Bapak Yusuf Manubulu, terus dia ingin memberikan kesaksian, dan dia berkata bahwa dia ini adalah seorang yang dulu pernah, ya kan, mendapat juara MTQ, ya kan, mungkin MTQ Jawa Barat. Ya kan, ini adalah Bapak siapa, Anang siapa atau siapa, ya kan, namanya ada. Dan ini adalah orang yang membuat Bapak Yusuf Manubulu ditangkap oleh polisi, oleh Polda Jawa Barat. Tapi ini adalah awal dari cikal bakal ditangkapnya Bapak Yusuf Manubulu. Ya kan, Bapak Yusuf Manubulu juga tidak mengklarifikasi atau mungkin tidak melihat sertifikatnya, apakah dia pernah juara MTQ di Jawa Barat, ya kan, yang namanya atau Bapak Anang ini, ya kan.
tapi dia bertemu dengan membual atau mungkin bualan atau bagaimana, makanya dibilang ini adalah seperti ujaran kebencian di klausul yang diberikan oleh Polda Jabar, ya kan? Dan dia mungkin mengaku-ngaku juga pernah, bisa juga. Beliau hamba Tuhan, bukan teroris, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini. Dia seorang gembala, bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami. Kenapa Yusuf Manubulu itu adalah seorang pengebul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke rumahnya, bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu. Saya nggak takut mengatakan ini ya. Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manubulu protes atau apa, lapor polisi, saya akan hadapi. Saya buktikan. Membawakan ini. Dan masih banyak saudara-saudara kita. Dan itu kesaksiannya kesaksian benar ya. Ada yang rapi, ada yang tertib, ada yang kata-katanya ini bombastis. Apalagi kalau yang cowok-cowok kelihatan sekali. Bukan hanya cowok, cewek juga ada saudara ya. Itu kesaksiannya bombastis-bombastis. Ditambah dibumbu-bumbuin. Kalau yang wajar-wajar saja saya rasa juga nggak ada masalah. Karena memang betul keadaannya ini mereka-mereka ini sedang bersaksi. Dan ini media ini digunakan untuk mereka-mereka dianggaplah berdakwah gitu ya. Penginjilan. Tapi kalau suaranya bombastis atau mungkin kata-katanya itu didramatisir, ada kan banyak saudara. Mereka bilang bahwa waktu di tempat Pak YM ini, dia ngomong bahwa dia pernah membakar gereja, dia pernah geruduk gereja. Ini saudara, apakah benar mereka ini adalah pernah membakar? Saya juga tidak tahu. Karena selama ini kok saya belum pernah dengar ada gereja dibakar-bakar gitu. Kalau ada gereja dibakar ya itu nanti pasti dicari juga saudara. Kebenaran daripada si mereka-mereka yang bersaksi di tempat Pak Yusuf Manubulu. Pasti dicari kebenaran semua. Kalau itu sudah ada listnya dari polisi, ya pasti mereka nanti ditanya Pak Yusuf ya, benar nggak kenal dengan ini, nggak kenal dengan ini, nggak. Dan mereka pasti alamatnya semua juga jelas, saudara. Gampang kok mencari pakai IP aja ya, pakai IP aja keluar, saudara itu. Tergetik juga ini dengarnya bahwa istri daripada Pak Pendeta Manubulu juga mau ditersangkakan ya. Ya, pertanyaan saya ini, rencana ditersangkakan. Ini menurut saya dengar, menurut beberapa channel yang saya lihat di YouTube ya. Tergetik juga ini dengarnya bahwa istri daripada Pak Pendeta Manubulu juga mau ditersangkakan ya.